Ya, dari tayangan tadi terlihat bahwa memang suasana di Kota Palangkaraya agak sedikit lebih cerah ya, karena memang hujan yang turun pada semalam itu. Betul, dan sudah ada Ardia Rahma di sana. Silakan dengan laporannya, Ardia Rahma. Zivana dan Sakti, selamat siang dari Kota Palangkaraya. Hari ini saya bisa bernapas agak lega karena hari ini lebih cerah dibandingkan kemarin ya. Walaupun agak ada sedikit asap, namun tidak begitu pekat. Dan saya sudah berani tidak menggunakan masker karena sekali-sekali bolehlah, karena walaupun lebih aman menggunakan masker. Nah, kalau kemarin dalam jarak dari sini hingga ke Patung Perjuangan itu tidak kelihatan karena sepekat. Namun untuk sekarang ini jarak pandang sudah kelihatan walaupun matahari belum memunculkan sinarnya, tapi masih lebih mending lah daripada kemarin. Nah, kemarin lebih pekat, namun sekarang lebih cerah karena hujan 2 hari berturut-turut pada malam hari tadi, dan mudah-mudahan 4 atau 5 hari hujan berturut bisa mencerahkan dan memunculkan kembali sinar Palangkaraya. Nah, tadi saya sempat jalan-jalan keluar dari Palangkaraya sekitar 30 meter ke arah Banjarmasin. Sayangnya di sana masih banyak kepulan asap dan di pinggir-pinggir Jalan Trans Kalimantan, dan di sana jangan khawatir karena ada tim yang siaga, dan selain dari TNI juga ada relawan yang jauh-jauh dari Bogor dan Jakarta. Salah satu teman saya juga, dan di sana dia sudah 3 minggu di sini. Berikut liputannya bagaimana dia bergumul dengan asap. Di tengah asap Palangkaraya dan sekitarnya banyak bantuan hadir, mulai dari masker, obat-obatan, oksigen hingga alat pembersih udara. Semua terlibat pemerintah pusat, daerah, TNI, dan warga Palangkaraya. Selain mereka, ada kelompok relawan yang datang jauh-jauh dari Jabodetabek berkontribusi untuk pemadaman asap. 3 minggu di Palangkaraya, Bayu Gautama misalnya bergabung dengan belasan relawan lain. Selama 3 minggu pula, Bayu meninggalkan pekerjaannya sebagai guru SMK di Bogor. Kalau tantangan, karena setiap kita di tempat bencana itu nemuin hal-hal yang baru. Kayak misalnya kita udah biasa berlatih kebakaran, tapi kemudian di sini harus memadamkan api di tengah hutan. Ya pastilah berbeda, dan justru adanya orang-orang lokal di sini kita belajar banyak dari mereka. Selain Bayu, ada Robit. Pengasuh rumah singgah di Jakarta ini berusaha melakukan apa yang ia bisa untuk membantu sesama. Banyak hal, entah itu kecil atau besarnya, kita kan nggak bisa mengukur. Yang penting kita bisa melakukan apa yang terbaik menurut kita, ya kita lakukan gitu. Apalagi kita punya banyak tim dan mereka punya keahlian masing-masing, ya kita berkumpul jadi satu tim, insya Allah kita kuat. Selama di Palangkaraya, relawan bermarkas di hutan lindung Jumpun Pambelon, sekitar 30 meter dari kota Palangkaraya. Selama seminggu terakhir, tim membuat sumur bor untuk membantu pemadaman api. Sudah 14 sumur bor dibuat dengan kedalaman 20 hingga 25 meter. Ardia Rahma, Edward Ambarita melaporkan untuk NET. Nah, kebayangkan paling tidak tambahan ada sekitar 10 tim lagi seperti timnya Mas Bayu ini berpencar di seluruh Palangkaraya, mungkin asap akan lebih cepat ditangani. Nah, ngomong-ngomong soal pencegahan dan juga penyelesaian masalah asap ini, tadi saya ngobrol dengan Mas Bayu bahwa ada salah satu cara yaitu menggunakan sumur bor yang dinilai sangat efektif. Sebenarnya ada 2 manfaat dari pembuatan sumur bor ini. Yang pertama, mereka ini membuat sumur bor untuk membasahi lahan gambut ketika musim kemarau, sehingga lahan atau tanah ini tetap kering, tidak mudah terbakar. Yang kedua, untuk manfaat dari sumur bor ini adalah ketika lahan atau tanaman-tanaman ini terbakar, para pemadam api ini memiliki sumber air dan tidak kesusahan mencari sumber air untuk memadamkan api. Itu 2 manfaatnya. Dan membuatnya pun tidak sulit, tidak membutuhkan barang-barang atau peralatan berat, hanya membutuhkan seperti pipa besi dan juga pipa plastik berdiameter sekitar 2 inci dan juga pompa air untuk mempermudah dalam pengeboran. Nah, ini dimanfaatkan oleh tim relawan ini untuk membuat sumur bor, sekitar 4 sumur bor tiap harinya. Dan pengerjaan sumur bor ini sekitar 2 jam lah paling cepat. Dan kalau misalnya agak susah bisa seharian, tapi biasanya tim akan pindah ke tempat lain. Nah, itu salah satu cara untuk pencegahan dan juga memadamkan api di beberapa lahan di sekitar Palangkaraya. Dan kalaupun banyak warga yang membantu ini, mereka sudah tahu caranya, cuman fasilitasnya saja dan tim yang membantu begitu, Zivana dan Sakti.
Ya, Ardia Rahma melaporkan dari Palangkaraya dan memang Sakti dengan adanya hujan tadi malam sekitar pukul 8 sampai 12 malam ini cukup membuat warga-warga ini lega dan bisa sedikit berbahagia. Tidak sedikit loh Sakti orang-orang yang keluar turun ke jalan dan menikmati mandi hujan karena katanya sudah lama nggak hujan di sini. Betul sekali, dan tadi memang diinformasikan juga memang segala cara dilakukan, salah satunya membuat sumur bor. Namun selain sumur bor ini juga menurut wacana Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan mewacanakan akan didirikan sekolah anti asap. Jadi nanti sekolah-sekolah yang terdampak oleh kabut asap ini akan dijadikan sebagai sekolah anti asap. Adapun untuk detail teknologinya seperti apa teknologinya, kira-kira? ini yang belum dibicarakan dengan jelas. Namun yang jelas menurut Anies teknologinya ini harus bisa membuat udara lebih bersih, kemudian harus bisa harganya terjangkau dan juga hemat energi begitu. Semoga hujan terus turun ya. Betul Jadi sekali. asap hilang semua. Dan kami